bersalah atau tidak bersalah. Sebagai orang terperiksa, hanya hukumlah yang menentukan bahwa saudara-saudara dinyatakan bersalah atau tidak. Karena itu pengakuannya adalah seorang hamba Tuhan yang sudah ditabalkan menjadi seorang pendeta, dan wajib kita menghormati setiap anak-anak Tuhan, setiap sahabat sekerjanya, entah dia dari gereja mana, entah dia sudah berapa lama, tetapi setiap hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja satu kawan pekerja, kita wajib saling menghormati dan menghargai, karena Tuhan yang memberikan kelayakan bagi setiap orang menjadi sahabat-sahabat sekerjanya. Karena itu saya terbuka hati saya untuk mengundang beliau, ya, waktu saya kasih 10 menit untuk memberikan suatu kesaksian dan perkenalan untuk kita. Silakan Pak. Mimpi pujian aja langsung boleh sambil kita boleh, tapi kami lebih suka dulu perkenalan dan sedikit kesaksian, ya. Kalau nanti menyanyi boleh duduk, bisa berdiri sama saja. ya. Salam semuanya. Ya, perkenalkan, nama aku Benyamin Setepu. Tadi sudah disampaikan sama Mang ini. Nah, jadi kalau dalam pekerjaan saya sebagai kepala sekolah di Medan Selayang. Kalau sehari-hari pelayanan memang sebagai hamba Tuhan dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nah, Sudah nggak apa-apa. jadi satu hal firman Tuhan yang menguatkan saya sampai hari ini adalah Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dari segala aspek kehidupan saya itu terpanggil, bukan dipanggil. Nah, jadi saya sampai ada di tempat ini, saya pikir Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di mana kasus saya memang banyak orang bilang miris, namun perlu saya sampaikan di tempat ini, bisa dibilang saya korban, saya dijolimi. Nah, saya tadi sudah ngomong juga sama Amang ini, tetapi kembali biarlah hukum secara dunia yang memutuskan saya benar atau salahnya. Tapi apapun nanti yang menjadi keputusan, saya akan terima dengan sepenuh hati saya, dengan segenap hati saya, karena memang kejadian di 3 tahun yang lalu diungkit di sekarang. Artinya saya lebih kepada ya, bukan saya merasa paling benar, karena memang itu tidak benar saya lakukan. Kenapa nggak dari dulu saya saja dilaporkan, kan begitu? Karena anak yang melaporkan saya ini sudah tamat 3 tahun yang lalu, gitu. Jadi kenapa dilaporkan sekarang? Apalagi menjelang ajaran baru bagi siswa. Jadi ya, nanti mungkin lebih jelas lagi ya Mang, ya, kita akan cerita. Namun Tuhan tahu isi hatiku. Kalaupun aku salahkan, itu urusanku dengan Tuhan. Saya ingat tadi apa kata Mang ini, jangan menghakimi, dan artinya kita kan nggak berboncengan nanti ke surga, betul ya. Kita kan mempertanggungjawabkan masing-masing. Namun di hadapan Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini semua, bahwa Filipi ayat 13 jelas berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada saya. Saya punya istri satu, ya, kalau nama saya Benyamin Setepu, bersih, nyaman, indah, dan sehat. Itu singkatannya. Istri saya baru bangun, nggak pernah tidur, bangun terus. Kami dikaruniai 2 anak, laki-laki perempuan sepasang. Jadi teman-teman semua, saudaraku, ya, ada yang mungkin di atas saya umurnya, terima saya di tempat ini. Kita saudara, saya ada di di blok sana ya. Nah, hari-hari di mana saya ada di tempat ini juga, saya hanya baca Alkitab dan hanya merenungkan kebaikan Tuhan. Ketika saya di tempat ini, saya hanya
eh, berkata Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik. Tuhan masih kasih napas, itu luar biasa. Tuhan kasih penyertaannya, sekalipun saya ada di tempat ini, keluarga kecil saya disertai oleh Tuhan. Dan abang saya juga adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di GPI. Nah, kami keluarga yang sebenarnya adalah hamba Tuhan. Namun dalam hal ini, siapa kita, siapa saya? Bukan apa-apa. Karena tahta pengadilan yang sebenarnya nantikan bukan di tempat ini, tetapi apakah kita ada tertulis nama kita di kitab kehidupan. Itu saya pikir menentukan nanti. Kalau ada di kitab kehidupan, jangan takut, Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi biarlah kita semua di sini saling menopang ya, saling saling menasihati, saling menghargai satu dengan yang lain. Saya juga berharap pertemanan kita, perjumpaan kita, karena saya juga yakin hambanya ke tempat ini, dia ingin supaya kita ketemu dengan Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, makanya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, dimanapun kita berada sampai hari ini, ingatlah bukan karena kekuatan kita, Amin. tapi karena penyertaan Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, Abang. Dukung saya dalam doa. Amin. Karena selama ini saya sering pelayanan sampaikan khotbah juga seperti ini. Namun hari ini saya siap untuk dikhotbahi, saya siap untuk dilayani. Itu memang Amin. masalah yang saya hadapi. Tetapi kembali satu lagi bahwa segala perkara dapat ditanggung dalam Dia. Dan ini menjadi penyemangat buat kita semua di tempat ini. Kalau mau dapat berkat yang besar, harus ada masalah yang besar. Amin. Amin. Kalau mau dapat berkat yang besar, harus ada masalah yang besar. Dan Tuhan lihat isi hati kita, dan Tuhan akan membela kita, berikan kebenaran. Kita boleh kembali ke keluarga kita masing-masing, dan kita tidak melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Mungkin ini pemurnian. Saya sangat pribadi, pemurnian bagi saya, goncangan bagi saya. Tetapi saya akan keluar sebagai pemenang, akan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkati. Salam. Shalom. Kasus yang sama kita sudah pernah dengar, Simbolon ya. Siapa namanya? Dia adalah pimpinan dari Pantai Asuhan. Ebit Simbolon dijolomi dengan disangkakan bukan melecehkan lagi, memakai wanita di bawah usia, ya, tanpa resmi memperistri, ya, memakai, ya, seperti suami istri. Di tingkat pertama pengadilan negeri, Ebit Simbolon yang sama-sama dengan kita dulu di sini beribadah, divonis tidak bersalah. Ya, bebas murni, karena itu dia tidak ada di tempat kita ini lagi. Tetapi jaksa banding karena bebas murni, maka tersangka terdakwa itu dikeluarkan dari tahanan. Namun nanti apabila di tingkat pengadilan tinggi terbukti bersalah, entah berapa hukumannya, Ebit Simbolon kembali dalam tahanan pengadilan. Ya, bisa juga jumpa dengan kita di sini. Ya, kita tidak tahu, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa menghakimi apakah semua terperiksa yang ada di Polda Sumatera Utara ini semuanya bersalah. Ada juga mungkin tidak bersalah karena memang pernah dan sering terjadi menjadi tumbal, ya, mafia peradilan dan sebagainya. Dan kasus yang sama tidak kalah hebatnya dengan saudara kita ini, yaitu Napitupulu. Saya lupa namamu kawan. Salmon Napitupulu. Boleh 5 menit kasih kesaksian? Katakan aja sebenarnya, tiada dusta di antara kita, hanya Tuhanlah yang mengetahui kasus. Ayo silakan, 5 menit.
Tidak siap? Nah, ini juga saudara kita ini dijolimi juga, ya, dikatakan melakukan pelecehan seks walaupun tidak dipakai, ya, secara kedagingan, ya, tidak bersetubuh, tetapi sudah, ya, katakanlah dengan bahasa yang kasar itu meraba-meraba dan begitu. Dan beliau ini mengatakan sama saya, itu saya dijolimi, tidak ada itu perlakuan saya, dan sekarang terperiksa. Jadi kembali ada 3 kasus yang serupa tapi tak sama, yang kita sama-sama dalam satu kawanan di sini, kita sama-sama berdua sajalah. Hanya Tuhanlah yang tahu bahwa saudara-saudara kita ini bersalah atau tidak. Karena itu secara duniawi yang menyatakan bersalah itu tetap adalah hukum, ya, karena mereka harus berhadapan dengan hukum. Untuk membuktikan mereka tidak bersalah tentu perlu saksi-saksi atau bukti-bukti. Karena itu saya bilang tidak cukup hanya berserah sama Tuhan, ya, Tuhan juga sudah memakai pengacara, Tuhan juga sudah memakai saksi-saksi, bukti-bukti. Itu harus dipergunakan. Ya, harus dipergunakan. Ada saksi, ada bukti-bukti, bahkan ada kuasa hukum atau penasihat hukum untuk membela saudara untuk perkara duniawi menghadapi KUHP. Ya, kalau hukum dunia, kalau hukum surgawi, hanya dialah yang sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ya, karena dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dialah nanti yang memegang peradilan saudara dan saya ke sorga atau ke neraka, ya. Bukan majelis hakim yang terhormat atau yang mulia yang orang panggil-panggil di pengadilan, tetapi yang termulia yaitu namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yeshua Mashiach kata orang Ibrani, yang sedang di sorga akan datang menjemput saudara dan saya yang hidup dan yang mati di dalam Dia. Amin. Nah, kita nyanyi sekali lagi sebelum firman Tuhan. Kita boleh menyanyi. Tadi saudaraku Pardini tadi enak sekali mengingatkan lagu mengasihi, ya. Nah, mengampuni. Ayo kita sama-sama menyanyikan. Lebih sungguh mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Kenapa? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Kenapa? Katakan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih dulu. Kita ulangi sekali lagi dengan penuh hikmat lagi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kenapa? Katakan yang sebenarnya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
katakan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saya mau katakan kepada saudara-saudara yang dijolimi, sekalipun di sini tidak ada saudara Ebit Simbolon, di sini ada Napi Tupulu dengan hambanya Bapak Baru Setepu, saya lupa Setepu. Ya, saudara harus bisa seperti yang kita nyanyikan tadi. Ya, mengasihi orang yang menjolimimu, memberkati dia, mengampuni dia. Baru saudara terbebas dari segala hukuman. Saya tidak pastikan bahwa jika saudara sudah mengampuni dia, bisa saja pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung tetap mengatakan saudara bersalah. Betul? Ini renungan bagi kita. Makanya selalu saya katakan, jangan selalu harapkan kuasa kebangkitan dan kenaikan daripada Jesus Christ. Karena di dunia ini bisa saudara mendapatkan kebalikannya. Seperti kesaksian hambanya tadi. Semakin besar pergumulan, semakin besar segala penderitaan, semakin besar kemungkinan saudara mendapatkan berkat dari situ. Amin. Tepuk tangan buat dia. Jadi sekali lagi saya katakan, jika saudara mengampuni, memberkati orang yang sudah menjelumimu, ya, mengatakan yang salah, bersaksi salah, bukan berarti Tuhan langsung membebaskanmu dari KUHP. Bisa-bisa saja saudara nanti terpidana. Ingat ini, saudara ingat, ya, bagaimana Jesus Christ mempermalukan ahli-ahli Taurat, orang yang menangkap dia, orang yang membunuh dia, meludahi dia, menikam dia, menggantung dia. Begitu dia bangkit dari kematian, ketakutan mereka itu semua. Sampai-sampai apa dikatakan? Ku kasih kalian uang. Katakanlah mayatnya sudah dicuri orang. Tatkala kami menjaga mayatnya dicuri. Ya. Ini suatu kesaksian bagi kita ini bahwa di samping dia sudah dibunuh, ditikam, digantung, dimatikan oleh manusia, padahal tidak terbukti dia bersalah. Tidak terbukti dia bersalah. Oleh karena perkataan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Bapa pencipta langit dan bumi ini. Inilah membuat kekejian bagi orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka tidak tahu. Maka itu waktu dia menyerahkan nyawanya, apa dikatakan? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara yang dijolimi, termasuk mungkin anda-anda yang saya tidak tahu kasusnya. Bisa saja saudara benar. Sekalipun anda mengampuni orang yang bersalah kepadamu, bukan berarti pasti Tuhan memberikan kepadamu keadilan. Bisa saja sebaliknya. Ingat ya, hati-hati dengan khotbah saya. Bisa saja sebaliknya saudara tetap dihukum padahal saudara sudah mengampuni. Karena itulah kesaksian yang hidup. Yesus Kristus tidak pernah terbukti bersalah. Saudara tahu siapa Pilatus? Dia cuci tangan. Dia tahu sebetulnya tidak mendapatkan bukti dia bersalah. Ya, tetapi oleh karena desakan orang banyak, dia terpaksa dihukum mati. Apalagi suara-suara dari masyarakat pada saat itu, ganti dia dengan Barabas. Tahu siapa si Barabas? Siapa itu? Orang yang terjahat pada saat itu, seharusnya dia yang dihukum mati saat itu. Barabas, lepaskan Barabas. Lepaskan Barabas. Ganti dengan Yesus Kristus yang mengaku adalah Raja Yahudi. Lepaskan Barabas. Padahal Barabas
orang yang seharusnya digantung pada saat itu. Ya, orang yang seharusnya disalib. Tetapi justru orang yang paling jahatlah yang diselamatkan. Maka itu kedatangannya ke dunia ini, saudara tahu, menyelamatkan orang yang berdosa. Dari situ sudah terbukti Barabas yang bersalah, membunuh, memperkosa, segala dosa dilakukan, selamat daripada hukuman kematian. Ya, jadi kalau saudara membaca ini kapan saja pun, saudara akan bisa menjadi pengkhotbah. Minta ini didalami, ya, tanpa saudara mempersiapkan khotbahmu, saudara setiap saat adalah Bible yang berjalan, ya. Tanpa saudara pegang bawa ini lagi, firman Tuhan itu sudah menjadi rema bagi kehidupan ini. Minta ini menjadi melekat. Tapi kalau ibadah ini hanya sekedar Anda menikmati baitnya yang begitu sukacita, ya segitulah. Pulang dari sini nanti, ya saudara kembali melakukan kejahatan. Tetapi kalau dalam kesempatan ini, saudara menekarkan kebenaran, ya, yang sesungguhnya, berjanji saudara menjadi murid-muridnya, berjanji mau sama dengan kematiannya, saudara harus memang menderita agar saudara terselamatkan. Karena dari lidahnya sendiri dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada pencipta dan langit dan bumi kalau tidak melalui aku. Jadi ada jaminan keselamatan apabila saudara percaya dan tinggal dan melakukan segala firman-firman-Nya. Itu yang mau saya katakan, ya. Sebelumnya nanti kita persilakan hambanya menyampaikan firman Tuhan. Masih banyak waktu, 1 jam lagi. Silakan Pak. Ya. Shalom. Kita bersukacita pada hari ini karena kita menanti hari